Assalamualaikum, masih bersama Ibu Yulis. Kali ini kita akan belajar tentang PPKN di tema 7 subtema 1 kelas 4. Yuk kita bahas. Nah, yang pertama mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi keragaman di Indonesia. Karena letak Indonesia strategis, maka terdapatlah keragaman agama dan Indonesia merupakan kepulauan yang menyebabkan munculnya beragam suku di Indonesia. Dari bidang pekerjaan, keragaman muncul karena dipengaruhi kondisi alam dan kebutuhan manusia. Keragaman agama, suku bangsa, dan pekerjaan merupakan kekayaan bagi negara kita. Kita harus saling menghormati dan menghargai agar tercipta persatuan dan kesatuan di Indonesia. Nah, sikap persatuan dan kesatuan dapat dilakukan dengan cara-cara, yaitu mau berteman dengan siapa saja. Yang kedua, menghormati teman yang sedang beribadah. Yang ketiga, tidak mengganggu teman karena memiliki logat bahasa yang berbeda. Yang keempat, menghormati setiap pekerjaan yang kita temui. Berikut ini sikap menghargai keragaman suku yang ada di Indonesia. Yang pertama, menghormati orang yang berasal dari suku lain. Kedua, menerima perbedaan fisik setiap suku. Ketiga, merasa bangga pada semua suku di Indonesia. Keempat, berteman tanpa membedakan asal suku bangsa. Kelima, mendukung kegiatan masyarakat meskipun berbeda suku. Menjelaskan cara melestarikan bahasa daerah. Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Saat berinteraksi dengan orang lain, dibutuhkan bahasa untuk berkomunikasi. Walaupun memiliki bahasa pemersatu, yaitu bahasa Indonesia, Indonesia juga memiliki beragam bahasa daerah. Keragaman agama dan kebebasan beragama. Kita sudah tahu agama yang diakui secara resmi di Indonesia. Nah, ada 6 agama ya, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Pemeluk agama memiliki hak untuk memeluk agamanya masing-masing. Setiap agama memiliki cara beribadah, kitab suci, dan tempat ibadah yang berbeda. Nah, sekarang ayo kita mengenal keragaman agama yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah agama Islam. Nah, agama Islam kitabnya Al-Quran. Tempat ibadahnya masjid dan hari besarnya bisa kalian lihat. Yang kedua, agama Katolik. Kitab sucinya Alkitab. Nah, tempat ibadahnya gereja Katolik. Hari besarnya kalian lihat ya. Kemudian agama Kristen. Kitabnya Alkitab. Nah, tempat ibadahnya gereja Kristen. Untuk agama Hindu, kitabnya itu Weda dan tempat ibadahnya Pura. Kemudian agama Buddha, kitabnya Tripitaka dan tempat ibadahnya Wihara. Agama Konghucu, kitabnya Wujing, Sishu, Xiaojing. Nah, tempat ibadahnya kelenteng. Nah, sikap baik terhadap pemeluk agama lain yaitu mengingatkan orang lain untuk beribadah, kemudian menjaga ketenangan saat orang lain beribadah, dan menghormati pemilik agama lain. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Masih di tema 7 subtema 1 kelas 4. Yuk kita bahas sama-sama. Menjelaskan keberagaman suku di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keragaman. Salah satunya adalah suku bangsa. Wilayah Indonesia yang berbentuk kepulauan mempengaruhi keragaman tersebut. Suku-suku bangsa Indonesia tersebar di seluruh kepulauan Indonesia. Sekarang coba kalian perhatikan contoh persebaran beberapa suku bangsa di Indonesia. Nah, di Pulau Sumatera banyak sukunya, ada Gayo, Batak Karo, Minangkabau, dan lain-lain. Untuk Pulau Jawa ada Betawi, Sunda, Jawa, dan Madura. Untuk Pulau Bali, NTT, dan NTB, Bali Aga, Sasak, dan Alor. Nah, untuk Pulau Kalimantan ada Tidung, Dayak, Banjar, dan Dayak Dakumpai.
Untuk Pulau Sulawesi ada Sangihe Talaut, Ampana, Taraja, Bugis, dan Mandar. Untuk Pulau Maluku ada Ambon dan Seram. Pulau Papua ada Dani dan Asmat. Keragaman bahasa daerah di Indonesia. Keragaman suku bangsa memengaruhi keragaman budaya di Indonesia. Salah satunya adalah bahasa daerah. Bahasa daerah merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh suku tertentu di suatu daerah. Setiap suku bangsa memiliki bahasa daerahnya masing-masing. Setiap suku bangsa memiliki logat dan dialek yang khas, sehingga kita dapat membedakannya dengan suku lain. Sekarang coba kalian perhatikan contoh bahasa daerah yang terdapat di pulau-pulau Indonesia. Misalnya Sumatera, ada Aceh, Batak, Melayu, Jambi, Mentawai, dan Lampung. Jawa, ada Baduy, Betawi, Jawa, dan Madura. Bali, ada Bali. Nusa Tenggara, ada Sasak dan Sumbawa. Kalimantan, ada Bahau, Kayan, dan Banjar. Sulawesi, ada Bugis, Bobongko, Budong-Budong, dan Batui. Maluku ada Ambelau, Babar, dan Buru. Untuk Papua ada Asmat dan Dabu. Sekian pembelajaran kita kali ini. Anak-anak hebat, tetap semangat belajarnya ya. Dan kerjakan tugas di Google Form. Bye, Assalamualaikum.